Cetho 4 September 2020. Seperti perjalanan yang saya lakukan kali ini, bukan hal yang mudah memang. Saya berangkat dari kota tercinta Mojokerto. Saya menuju Karanganyar, Jawa Tengah, tempat checkpoint pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Oh iya, saya beristirahat di base camp Barokah. Jadi teman-teman yang mau mendaki Lawu via Cetho bisa langsung ke sini. Memang ada beberapa base camp sih di Cetho. Kalau nggak salah 4 base camp. Setelah packing dan bersih-bersih diri, kami mengisi perut yang mulai keroncongan di warung base camp Barokah sambil menunggu dibukanya pendaftaran pendakian via Cetho ini. Memang di masa pandemi COVID-19 ini merubah segalanya. Dari tata cara pendakian yang harus memakai masker dan hand sanitizer, kuota untuk pendakian via Cetho ini juga dibatasi. Info dari pengelola sih, kuota dibatasi 350 orang per hari. Dari basecamp Cetho, kami mulai mengurus perizinan. Setapak demi setapak langkah menapaki jalan yang di depannya disuguhi keindahan dan kemegahan candi peninggalan Prabu Brawijaya V ini.
1. Gimana kesannya, bro? Ya. Tiang kali mawon, Pak. Betul anu gitu. Rencananya ngecamp gitu. Mantap izin. Anu normalnya berapa jam? Kurang lebih 7 jam. Ya, Bro ya. 7 jam. Tergantung fisiknya sih juga. Di ketinggian 1906 mdpl ada pos 2 Brakseng namanya, dengan jalur trek yang agak terjal. Dengan jarak tempuh pos 1 ke pos 2 sejauh 1034 meter, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dengan kontur tanah yang agak basah dan hutan yang masih tertutup, didominasi dengan vegetasi pohon damar dan puspa. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 2 Brakseng. Pos 2 terdapat shelter, juga area untuk ngecamp juga ada, kurang lebih 5 tenda. Di sini ketinggian 1900. Cukup luas, cukup teduh, dengan pohon-pohon yang cukup rindang. Setapak demi setapak langkah kami menderu di antara debu-debu tanah. Dengan nafas yang mulai terengah-engah, angan kami terbayang agar segera sampai di pos 3. Teman-teman, sambil makan coklat, tapi jangan lupa sampahnya bawa kembali turun. Dari pos 2 menuju pos 3, pos Cemorodowo, fisik dan mental kami sangat diuji. Jarak yang ditempuh tidak terlalu panjang sih, cuma sejauh 723 meter. Kalau dengan waktu normal, kalian bisa tempuh dengan waktu 90 menit. Dengan rata-rata medan yang memang sangat terjal. Akhirnya kami sampai di pos 3. Dengan disambut kabut yang lumayan tebal, yang membuat oksigen semakin menipis. Di sini kami mengistirahatkan diri, memulihkan lagi tenaga, dengan menikmati buah-buahan yang kami bawa, dan mengisi kembali perbekalan air, karena di pos 3 ini sumber mata air terakhir. Pos 3 adalah pos favorit para pendaki. Berada pada ketinggian 250-51 meter di atas permukaan laut. Pos ini didominasi dengan pepohonan akasia gunung dan juga sumber mata air terakhir.
kita istirahat dulu, kita menikmati logistik kita, buat zero. Nanti kita lanjut lagi, langsung trekking lagi. Tenaga mulai pulih. Logistik air juga sudah terisi. Kami melanjutkan langkah kami menuju pos 4, yang katanya medannya lebih terjal dan lebih menantang. Hahaha. Apa kami sanggup? Tentulah sangat sanggup. Dari pos 3 menuju pos 4 Penggik, jalur treknya sangat di luar ekspektasi kami. Jalur yang panjang, terjal dan berdebu membuat nafas kami terengah-engah. Di samping oksigen yang mulai menipis di ketinggian kurang lebih 2.500 meter di atas permukaan laut. Di sini, fisik dan mental kami sangat diuji. Kami serasa samit di sini. Punggung yang mulai bebal, kaki yang mulai kaku. Serasa ingin sekali kami meninggalkan karir di sini. Pos 4, Penggik, berada di ketinggian 2.550 meter di atas permukaan laut. Kami saling menguatkan dan saling menyemangati. Dengan jarak tempuh 824 meter, pos 3 dan pos 4 kami tempuh dalam waktu 2 jam. Ya lumayan agak lama sih. Tapi setidaknya kami bisa melewati terjalnya pos 3 menuju pos 4. Halo teman-teman, kita sudah nyampe di pos 4, di atasnya pos 4. Ini katanya sih kurang setengah jam. Sudah itu ya, dari pos 3 ke pos 4. Penggik ya saya ya. Pos 4 tadi. Penggik itu, treknya lumayan menguras tenaga. Ini tinggal KO-nya aja ini. Jadi teman-teman kalau kesini siapkan fisik, mental, dan semangatnya untuk menghadapi pos 3 ke pos 4. Oke, kita lanjut lagi menuju pos 5. Di sepanjang perjalanan pos 4 sampai pos 5 ini, kiri kanan banyak tumbuhan edelweiss. Sangat bagus, tapi jangan dipetik ya. Sudah ada undang-undangnya. Ya lumayan lah. Ada bonus sedikit. Mengencangkan encok-encok. Tadi salah satu kasihkan naik gunung. Walaupun kita tidak kenal, mengingatkan dan bersahabat kayaknya. Kenal dekat. Oke. Tanjakan demi tanjakan dari pos 4 menuju pos 5 sudah kami lalui. Walaupun agak terseok-seok.
Dengan jarak tempuh 1541 meter, kami tempuh dalam waktu 1 jam. Hati-hati, ada pohon yang rubuh dan di depannya lagi ada tunggak. Kalau kena tunggak itu nanti ini namanya tunggak. Tunggak adalah bonggol. Bonggolnya kayu. Uwet itu. Uwet yang sudah rubuh tapi ada tunggaknya. Kalau kena kaki akan berdarah. Di perjalanan ada salah satu pohon yang akan gabrak. Ini gowang ya. Kerowok dilapisi jago merah. Ini pohon gabrak ini. Pohon gabrak kan? Tak butuh waktu lama dari pos Bulak Peperangan menuju Gupak Menjangan. Hanya 15 menit. Wah, di Gupak Menjangan ternyata teman-teman pendaki sudah banyak mendirikan tenda di sini. Ya, memang Gupak Menjangan cara yang paling dekat untuk summit attack besok.
September di penghujung musim kemarau. Suhu di Lawu sangatlah dingin, mencapai 5 derajat Celcius. Dan di sini, angin sangatlah kencang. Kami bergegas mendirikan tenda, membuat secangkir kopi, mengisi perut yang keroncongan, dan merebahkan lelah, dan agar kami besok bisa menapaki keindahan dan pesona Lawu yang sangat indah. Sekarang kita sedang berada di savana setelah pulang peperangan dan akan ke Menjangan untuk mendirikan tenda. Hawanya sangat silir-silir ini. Silir banget. Silir banget. Cuketnya garing-garing. Hai. Kesentrong serengenge, guys. Iya guys. Serengenge apa panas ya guys? Serengengenya itu. Ya gosok gini awak ini. Aduh. Sadar atau tidak, dan tanpa kita sadari, setiap perjalanan selalu memberikan nilai pelajaran positif untuk kehidupan kita. Bertemu dengan orang-orang baru membuat kita sadar dan semakin mengerti akan arti kehidupan. September di penghujung musim kemarau. Suhu di Lawu sangatlah dingin, mencapai 5 derajat Celcius. Dan di sini, angin sangatlah kencang. Kami bergegas mendirikan tenda, membuat secangkir kopi, mengisi perut yang keroncongan, dan merebahkan lelah, dan agar kami besok bisa menapaki keindahan dan pesona Lawu yang sangat indah. Kami memilih untuk meninggalkan area camp Gupak Menjangan. Kami memilih sisi barat di area Gupak Menjangan yang lebih sepi, yang lebih hening, dan memang agak sahdu.